Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan saja boleh menghantar kita ada dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah berkata bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Karena itu firman Tuhan itu sangat penting untuk kita baca, kita pelajari, kita dengarkan, karena untuk pertumbuhan iman ataupun rohani kita. Nah, firman Allah yang akan kita renungkan bersama di hari ini saya ambil dari Yesaya pasal 29 ayat 13 dan ayatnya yang ke-14. Firman-Nya berkata demikian, "Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi." Demikian sabda firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita hati yang jauh dari Tuhan. Kita belajar sebagai umat supaya hati kita jangan sampai jauh dari Tuhan. Tapi kita belajar supaya hati kita selalu dekat dengan Tuhan. Dalam kehidupan umat Israel pada waktu itu didapati bahwa hati mereka jauh dari Tuhan. Makanya dalam ayat 13, "Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya, bukan datang mendekat dengan hati, dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku." Mereka datang memuliakan Tuhan tapi hati jauh, datang ibadah kepada Tuhan tapi hatinya jauh dari Tuhan. Sehingga apapun yang mereka buat akhirnya itu tidak berkenan kepada Tuhan, atau dengan kata lain itu menjadi sia-sia di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan lebih menilai hati kita. Jadi kalau hati kita jauh dari Tuhan, maka segala hal yang kita buat, kita lakukan kepada Tuhan, itu semua tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu mari kita belajar sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya hati kita selalu dekat kepada Tuhan. Hati selalu dekat kepada Tuhan artinya bahwa hati kita selalu ada kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, rindu untuk membaca firman-Nya. Jadi hati kita itu dekat dengan Tuhan, bukan hati yang jauh dari Tuhan. Hati yang jauh dari Tuhan adalah hati yang masa bodoh dengan Tuhan. Masa bodoh dalam beribadah, masa bodoh dalam membaca firman, masa bodoh dalam berdoa. Itu menunjukkan bahwa hati kita jauh dari Tuhan. Hati kita tidak tertarik kepada Tuhan. Itu tidak boleh terjadi dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Nah, kita akan lihat apa dampaknya, apa akibat kalau hati jauh dari Tuhan. Ada dua hal yang saya coba amati dalam ayat ini. Ayat 13, "Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku." Jadi akibat hati jauh dari Tuhan, yang pertama adalah kita memuliakan Tuhan dengan mulut kita, itu tidak berkenan kepadanya. Itu tidak menyenangkan hati Tuhan sekalipun kita memuliakan Dia dengan mulut. Tuhan mau supaya kita memuliakan Dia bukan hanya dengan mulut kita, tapi dengan hati kita juga. Ini yang penting dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Jadi ketika hati kita jauh dari Tuhan, maka sekalipun bibir mulut kita memuliakan Tuhan, sekalipun bibir mulut kita menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, Tuhan tidak berkenan terhadap puji-pujian yang seperti itu. Pujian yang hanya sekedar keluar dari mulut tapi tidak dari hati. Itu yang istilah orang lain di bibir, lain di hati. Bibir memuliakan Tuhan tapi sesungguhnya hati tidak.
Padahal Tuhan lebih menilai hati kita daripada ucapan bibir mulut kita. Yang kedua, akibat kalau hati kita jauh dari Tuhan, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Menunjukkan bahwa ibadah kepada Tuhan juga tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan tidak senang ibadah yang model seperti itu. Jadi akibat kedua dari hati yang jauh dari Tuhan adalah ibadah kita juga tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi itulah pentingnya sebagai umat, sebagai orang percaya untuk kita terus menjaga hati kita supaya jangan sampai hati kita jauh dari Tuhan. Kita hanya mikir pekerjaan saja, usaha kita, usaha, bisnis saja, tidak memikirkan hati kepada Tuhan. Tidak ada kerinduan hati untuk datang kepada Tuhan, menyembah Dia, memuliakan Dia, beribadah kepada Dia. Ibadah kita hanya sekedar ibadah yang sifatnya rutinitas, bukan karena ibadah yang hatinya dekat kepada Tuhan. Jadi ketika hati kita jauh dari Tuhan, ibadah kita juga tidak berkenan kepadanya. Makanya di situ dikatakan, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena hati jauh dari Tuhan. Tapi saya percaya ketika hati kita dekat kepada Tuhan, kita memuliakan Tuhan bukan hanya dengan mulut kita, tapi kita memuliakan Tuhan dengan hati yang sungguh kepada Tuhan, sehingga apa yang keluar dari mulut kita sungguh-sungguh keluar dari hati kita, maka pujian itu berkenan kepada Tuhan, ibadah kita juga berkenan kepada Tuhan. Kalau ibadah kita, pujian kita berkenan kepada Tuhan, pasti itu akan mendatangkan berkat Tuhan dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami hati yang jauh dari Tuhan. Akibat hati yang jauh dari Tuhan, kami memuliakan Tuhan dengan mulut kami tidak berkenan kepada Tuhan. Ibadah kami juga tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi kami percaya ketika hati kami dekat dengan Tuhan, maka kami memuliakan Tuhan dengan mulut yang keluar dari hati. Itu berkenan kepada Tuhan, tapi juga ibadah kami berkenan kepada Tuhan. Dan kami percaya itu mendatangkan berkat Tuhan dalam hidup kami. Roh-Mu yang kudus tanamkan, meteraikanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.